Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Des Official. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya dan semoga dimudahkan semua urusannya. Oke, jadi kali ini Kang Deso kedatangan sebuah HP. Ini adalah HP Vivo Y12. Jadi HP ini rusak teman-teman ya. Jadi awalnya HP ini itu terbanting atau dibanting sama pemiliknya gara-gara diputusin sama pacarnya teman-teman. Wah, jadi ini HP-nya kena sasaran ya, kena sasaran bantingan dari pemiliknya. Oke, jadi HP ini seperti ini kondisinya. Ya, hanya saja di bagian pada layar LCD-nya yaitu sudah pecah dan sudah terbelah seperti ini teman-teman. Jadi sampai terlepas ya LCD-nya. Dan untuk kabel fleksibelnya dari LCD-nya sampai sobek ataupun sampai terputus, jadi arusnya itu sudah terputus semua, tidak bisa diperbaiki dan harus diganti menggunakan LCD yang baru. Nah ini teman-teman ya, jadi harus berhati-hati menggunakan HP, jangan asal banting ya, namanya juga barusan diputusin pacar, jadi tidak bisa mengontrol emosi ataupun tidak bisa mengontrol sakitnya hati ya, jadi HP jadi sasaran, kebanting dan sampai terbelah menjadi dua seperti ini. Oke, lanjut saja akan memperbaiki HP ini ya teman-teman. Jadi ini terpaksa saya ganti aja menggunakan LCD yang baru. Jadi kalau diperbaiki untuk di bagian kabelnya pada fleksibel LCD-nya ini tidak bisa teman-teman ya, karena arusnya itu sudah terputus semua dan untuk penyambungannya juga sedikit sulit. Oke teman-teman, lanjut saya akan perbaiki ini ya, HP ini ya. Dan kita pertama-tama kita lanjut aja untuk proses pencopotan pada bagian HP ini ya. Untuk LCD yang sudah bawaan dari HP-nya kita sisihkan terlebih dahulu. Kita fokus ke bagian pada komponen HP. Kita lepas untuk di bagian slot pada kartu SIM-nya. Untuk membuka pada penutup belakang dari HP ini teman-teman, kita buka menggunakan jarum seperti ini. Kita lepas saja untuk kartu SIM-nya. Di sini terdapat ada kartu memori SD dan juga ada kartu SIM Telkomsel. Kita lanjut buka dari penutupnya ini. Apabila sulit, kita bantu menggunakan besi tipis seperti ini teman-teman ya, agar mudah proses pencopotannya. Nah, karena ini HP mungkin belum pernah dibongkar ya, jadi saya agak sedikit kesulitan untuk mencopotnya sampai kuku saya ini rompil ya. Oke, kita pelan-pelan aja untuk proses pencopotannya teman-teman. Dan ini hampir terlepas untuk dari penutup belakangnya. Hati-hati di sini ada kabel sensor pada sidik jari belakang, jangan sampai sobek ya atau sampai putus. Di sini terdapat ada kaleng, ada satu baut, kita lepas aja. Nah, apabila sudah lepas, kita angkat aja kalengnya ini teman-teman. Oke, dan kemudian kita lepas untuk dari soket kabel fleksibel sidik jari belakang, dan ini sudah terlepas. Kita fokus ke bagian pada penutup belakang dari mesin HP Vivo Y12 ini. Di sini masih segel, masih utuh ya, belum pernah dibongkar. Untuk dari bagian mesinnya ini saya lihat masih ada segel yang terpasang pada di bagian dalam bautnya. Kita lepas saja satu persatu karena kita akan proses pengangkatan pada baterai tanamnya ini ya. Karena kabel dari LCD atau kabel fleksibel pada LCD Vivo Y12 ini terdapat di bawah dari baterai ini teman-teman, dan ini sudah terlepas untuk menutup dari mesinnya. Kita lanjut untuk langsung saja copot untuk di bagian soket pada bagian baterai dan juga soket pada bagian tombol ya. Nah, di sini kan ada soket tombolnya, kita lepas saja dan kemudian kita angkat baterai tanamnya ini. Apabila sulit ya, ketika kita mencopot pada baterai tanam ini, kita bisa bantu menggunakan besi tipis dan kita kasih cairan thinner ya, secukupnya aja untuk melunakkan lem yang terdapat di bawah dari baterai tanam ini ya, agar proses pencopotannya agak sedikit mudah. Nah, kita angkat seperti ini
menggunakan pinset sambil kita congkel ya. Apabila sudah ada celah, kita langsung saja tarik perlahan-lahan. Nah, ini sudah terlepas untuk dari baterainya. Memang di sini kalau baterai tanam ya, itu ada plastiknya. Jadi kita lepas aja untuk plastiknya ini. Karena plastiknya ini terlem ya. Di sini ada terdapat lem, dia melekat ke bagian lulangan pada HP-nya ini. Jadi kita lepas aja untuk dari plastiknya ini. Nah, kita lepas seperti ini aja. Nanti kita rapikan lagi ya ke baterainya. Kita rapikan. Untuk proses pencopotan dari baterai tanam harus berhati-hati, jangan sampai menusuk pada bagian baterainya ya. Karena kalau menusuk khawatirnya ntar baterai bocor dan baterai bermasalah, rusak, tidak bisa digunakan. Dan kemudian di sini adalah kabel fleksibel pada LCD, kita lepas saja karena ini sudah putus, saya buang aja. Nah, ini sudah terlepas ya. Nah, ini kabel dari LCD-nya. Nah, dia putus seperti ini teman-teman ya. Karena terjatuh sampai terlepas pada layar LCD-nya. Oke, dan ini sudah saya sediakan untuk dari LCD yang barunya, sudah saya belikan di online ya. Dan untuk harganya sudah saya terapkan di bawah deskripsi dan linknya sudah saya kasih di bawah deskripsi. Silakan teman-teman klik aja apabila teman-teman ingin beli di online. Dan ini sudah saya unboxing sebelumnya teman-teman untuk mengecek apakah kondisi dari LCD ini benar-benar baik-baik atau tidak ya. Oke, dan ini LCD yang barunya sudah saya beli dan sudah saya siapkan. Untuk dari LCD yang barunya ini saya lihat sedikit ada perbedaan ya di bagian pada tebal pada dalamnya ya, di bagian pada sengnya. Di sini agak sedikit tebal untuk di LCD yang barunya ini, tapi tidak masalah. Dan coba saya akan tes terlebih dahulu apakah LCD normal. Hanya tadi saya itu sudah unboxing untuk dari kotaknya untuk melihat apakah fisik dari LCD-nya ini benar-benar baik-baik saja atau ada permasalahan. Ternyata saya cek tidak ada permasalahan sama sekali di LCD yang barunya. Jadi saya belum mengecek untuk di bagian apakah LCD-nya menyala atau tidak ya. Oke, lanjut saya pasangkan kembali untuk di bagian baterainya dan coba saya akan cek apakah LCD ini benar-benar menyala atau tidak dan lancar atau tidak ketika kita disentuh ya. Nah, kita tancapkan lagi untuk dari soket baterai dan juga tombolnya dan kemudian saya akan nyalakan. Kita lihat proses untuk penampilan dari LCD-nya, ternyata di sini menyala, ada tulisan Vivo. Kita tunggu aja hingga proses ini selesai ke tampilan awal HP-nya. Untuk proses ini agak sedikit lama, jadi teman-teman tunggu aja hingga dia menampilkan ke tampilan HP-nya. Oke, dan ini hampir menampilkan HP-nya dan ini ternyata di sini HP-nya LCD-nya menyala dan normal. Nah, untuk pencahayaannya agak sedikit berbeda dari originalnya teman-teman. Dan di sini sudah saya cek dari angka 1 sampai angka 0 ternyata LCD-nya normal dan tidak ada kendala sama sekali. Oke, apabila sudah dicek seperti ini, jadi kita boleh untuk mengelem atau kita kasih lem atau kita proses pemasangan LCD yang barunya ini teman-teman ya. Untuk pengecekan kita jangan sobek di bagian segel pada LCD-nya. Apabila LCD bermasalah kita bisa pulangkan lagi ke tokonya teman-teman ya. Jadi kita harus cek terlebih dahulu tanpa harus mensobek pada segel di bagian LCD-nya. Apabila sudah normal kita boleh mensobek di bagian segel pada LCD-nya teman-teman. Dan ini sudah berhasil untuk pengecekan tahap awal. Oke, lanjut saya akan bersihkan terlebih dahulu. Di sini ada sisa lem ya di bagian lulangan pada HP ini. Kita bersihkan menggunakan pinset seperti ini. Kita seset aja, kita bersihkan karena di sini ada sisa-sisa lem yang bawaan dari LCD yang sebelumnya teman-teman ya. Diusahakan untuk pembersihan ini harus bersih semua agar tidak menghalangi ketika kita proses pengeliman nanti ya teman-teman. Agar hasilnya itu bagus dan rapi dan layar bisa presisi. Nah, apabila sudah bersih, kemudian kita bisa
kasih lem ya untuk di bagian pada lulangan dari HP ini. Saya di sini menggunakan seperti biasa yaitu lem T7000 ya. Warna hitam karena saya menyesuaikan dengan pada layarnya, karena layarnya hitam saya menggunakan lem hitam. Saya lebih suka menggunakan lem T7000 ini karena saya sudah melihat kualitas dari lemnya ini lumayan bagus. Apabila teman-teman ingin menggunakan lem seperti ini, silakan cek aja link di deskripsi di bawah ada ya teman-teman ya, tinggal klik aja dan teman-teman bisa beli di online. Oke, dan ini kita kasih sedikit secukupnya aja di bagian pinggir pada lulangan HP ini teman-teman. Untuk pengeliman ini kita jangan kasih lem di bagian tengah, karena kalau di bagian tengah kasih lem ntar kita bisa kesulitan ketika kita mengganti LCD lagi teman-teman. Cukup untuk kasih lem di bagian pinggirnya aja. Dan untuk proses pengasihan lem sudah saya kasih semuanya. Dan kemudian saya akan proses pencopotan pada segel yang terdapat di bagian LCD-nya. Karena saya tadi sudah mengecek LCD baik-baik saja dan normal saja, maka saya halal untuk melepas dari segelnya ini, atau kita boleh mensobek pada bagian segel pada LCD ini. Oke, dan ini sudah saya sobek ya. Jadi kalau ini sudah disobek, kita tidak bisa kita pulangkan lagi ke tokonya apabila LCD-nya bermasalah. Oke, dan ini sudah saya lepas untuk seri segelnya dan kemudian langsung saya pasangkan ke HP-nya ini. Untuk proses pemasangan pada LCD yang barunya ini kita harus ratakan untuk di bagian bawah, atas, samping semuanya harus rapat teman-teman ya. Jangan ada sampai rongga yang kelihatan. Diusahakan layar semuanya harus presisi, di bagian pinggir, atas, samping semuanya harus presisi. Apabila sudah presisi semuanya dan sudah rapat, sudah rata untuk bagian layar LCD-nya, kita boleh untuk proses yang lanjutnya yaitu tancapkan kembali untuk dari soket pada kabel LCD-nya, karena di sini saya akan pasang terlebih dahulu untuk karetnya. Saya bantu menggunakan karet seperti ini agar layar lebih presisi ya, dan hasil pengelimannya itu bagus teman-teman ya, bisa rata dan lem bisa melekat dengan sempurna. Nah, saya kasih secukupnya aja. Biasanya saya kasih karet di bagian pada layar LCD seperti ini. Untuk penggantian LCD yang barunya saya kasih karet 3 aja, yaitu bawah, tengah, dan atas teman-teman ya. Apabila sudah dikasih karet semuanya, sudah terpasang semua seperti ini, kita tinggal tunggu aja hingga lem ini benar-benar kering teman-teman ya. Kita letakkan aja LCD-nya dan kita tunggu hingga lem yang terdapat di LCD ini benar-benar kering teman-teman. Oke, ketika saya sudah menunggu beberapa menit tadi ya, ternyata lem sudah kering, maka saya lepas kembali untuk di karetnya ini. Saya lepas kembali. Nah, ini sudah saya lepas semuanya untuk karetnya. Oke. Dan ini untuk proses selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu ya. Di sini akan ada sisa-sisa lem. Kita bersihkan menggunakan cairan thinner agar lemnya itu hilang ya di bagian samping pada layar LCD-nya, agar tidak kelihatan LCD barusan gantian ya. Oke, dan ini sudah rapi, sudah saya bersihkan. Lanjut kita copot kembali ya untuk soket dari kabel fleksibel ini. Dari kabel LCD-nya di sini terdapat ada solasi, kita lepas aja dan kemudian kita rapikan kembali untuk dari kabel fleksibel pada LCD-nya ini. Kita tancapkan lagi. Nah, ketika sudah kita tancapkan, untuk proses selanjutnya ya kita tinggal pasang untuk di bagian baterainya ya. Tadi dulu ini agak sedikit sulit. Nah, ketika sudah rapi seperti ini, kita kemudian pasang kembali untuk di bagian baterainya. Karena di sini tadi terlepas untuk dari plastiknya, kita rapikan kembali. Kita tidak usah kasih lem
untuk di bagian pada baterainya ya, karena untuk dari bawaan dari baterainya ini lemnya itu masih melekat dan masih kuat, maka saya tidak kasih lem lagi. Cukup saya pasangkan kembali seperti ini dan saya tancapkan untuk dari konektor baterainya. Sudah tertancap seperti ini. Kita coba untuk proses pengecekan apakah LCD nyala kembali atau normal lagi. Di sini LCD menyala, tulisan Vivo. Kita tunggu hingga proses ini selesai sambil HP ini menyala dan saya sambil menutup kembali ya untuk di bagian penutup pada mesin HP-nya ini. Kita pasang kembali untuk baut-bautnya semuanya, jangan sampai ada tertinggal ya, agar lebih kencang ya kalau kita pasang bautnya semuanya. Oke, jadi teman-teman seperti ini ya cara proses penggantian pada LCD Vivo Y12 ini. Cukup mudah apabila teman-teman menonton dari awal sampai akhir ya. Ini proses ini sudah selesai untuk dari penggantian pada LCD yang barunya. Jadi langsung saja saya pasangkan kembali untuk dari soket kabel sensor sidik jari belakang ya. Untuk pemasangannya ini seperti biasa, di sini ada terdapat kaleng kecil ya. Kita pasangkan kembali dan kita baut kembali. Nah, kita pasang bautnya. Oke, dan apabila sudah selesai kita tutupkan kembali HP-nya. Kita terapkan hingga rapat. Oke, untuk proses penggantian LCD sudah selesai teman-teman, dan ini HP sudah menyala dan alhamdulillah normal ya, tidak kendala. Hanya saja di sini saya tidak bisa memasuk ke tampilan awal HP-nya karena di sini terkunci layar. Hanya saja saya bisa mengecek di bagian panggilan darurat. Saya ketik dari angka 1 sampai angka 0, ternyata normal, tidak ada kendala. Oke teman-teman, ini hasilnya mantap sekali. Apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa dukung channel Kang Deso Official ini dengan cara di like, di subscribe, dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Deso Official ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.